Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi hari ini saya memberi judul Pilihan kita adalah harapan kita. Setiap kita pasti mengharapkan sesuatu yang baik agar terjadi dalam setiap kehidupan kita. Pilihan kita akan menentukan bagaimana kehidupan kita di hari yang akan datang. Saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 30 ayat 19 dan 20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikan kepada mereka. Cara untuk memelihara sebuah hubungan adalah dengan kita mengasihi. Umat Tuhan diperintahkan, dianjurkan, dinasehati untuk mereka mengasihi Tuhan. Setiap hari kehidupan kita diperhadapkan pada sebuah pilihan-pilihan. Ada dua hal yang Tuhan perhadapkan dalam setiap kehidupan kita. Ada pilihan yang mendatangkan kehidupan dan mendatangkan berkat, tetapi ada pilihan yang sebaliknya, yang mendatangkan kematian dan mendatangkan kutuk. Sejak semula Allah ketika menciptakan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa pun diperhadapkan pada dua pilihan antara kehidupan dan kematian. Di dalam Taman Eden ada dua pohon, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Dua pohon ini sama-sama menghasilkan buah. Ketika Adam dan Hawa makan pohon pengetahuan, yaitu pohon yang dilarang oleh Tuhan, maka ada akibat yang diterima oleh Adam dan Hawa, yaitu kematian. Tapi Tuhan mengizinkan supaya mereka memakan buah dari pohon kehidupan, supaya mereka mengalami kehidupan. Demikian juga dengan setiap kehidupan kita. Ketika kita dalam hidup ini diperhadapkan kepada dua pilihan, kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Firman Tuhan bukan saja memberitahukan bahwa kita sedang diperhadapkan pada dua pilihan, tetapi Tuhan memberi nasihat, memberi petunjuk apa yang seharusnya kita pilih supaya kita memilih kehidupan, supaya kita memilih sesuatu yang mendatangkan berkat. Apa pilihan yang bisa mendatangkan kehidupan dan mendatangkan berkat? Firman Tuhan di ayat yang ke-20 tadi katakan, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya, sebab itulah hidupmu. Jadi ada satu penekanan yang Tuhan ingin dikerjakan, dilakukan, dipilih oleh umatnya. Ketika umatnya setiap hari diperhadapkan pada pilihan, yaitu supaya mereka memilih mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, hati kita berpaut kepadanya. Sebab ditekankan itulah hidupmu. Jadi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kehidupan kita adalah kehidupan mengasihi Tuhan, kehidupan yang mendengarkan suaranya, mendengarkan firman-Nya, sehingga ketika hati kita mengasihi Tuhan, hati kita mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan, itu akan menjadikan kehidupan kita itu selalu berpaut kepada Tuhan. Dan itulah hubungan terbaik bagi kehidupan manusia. Tidak ada sebuah hubungan yang lebih baik dengan siapapun juga. Tidak ada relasi yang lebih sempurna dalam kehidupan ini selain kita memiliki hubungan atau relasi dengan Tuhan. Ketika kita memiliki sebuah hubungan dengan Tuhan, hati kita berpaut pada Tuhan, kehidupan kita berpaut kepada Tuhan, maka Tuhan sebagai sumber kehidupan, Dia akan
mengalirkan kehidupan dalam kehidupan kita. Pilihan yang baik pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Pilihan yang sempurna akan menghasilkan sesuatu yang sempurna dalam kehidupan kita. Kalau kita menjalin sebuah hubungan dengan pribadi yang sempurna, memang kita tidak sempurna, tetapi kesempurnaan pribadi itu akan mengubah ketidaksempurnaan kita, akan memperlengkapi ketidaksempurnaan kita. Tuhan yang sempurna, Dia menjadi teladan dalam hidup kita. Kalau kita memilih Yesus, Dia pribadi yang sempurna, maka janjinya Dia akan mengubah kita di dalam keserupaan dengan Dia. Kita akan diubah dalam kesempurnaan bersama-sama dengan Dia. Satu janji yang Tuhan berikan buat setiap kita, bukan hanya sebuah pilihan yang Tuhan perhadapkan, tapi Tuhan sudah memberitahukan apa yang terbaik yang harus kita pilih di dalam kehidupan ini. Dunia memang juga memberikan tawaran yang sepertinya kelihatannya itu memberi kenikmatan, memberi kebahagiaan, kesenangan. Tetapi seperti apa yang pernah dialami oleh Musa, dan Musa sudah putuskan bahwa kesenangan dalam dosa, dalam kedagingan, dalam dunia ini hanya sementara saja. Saya akan bacakan di dalam suratan Ibrani, saya akan baca dari ayat 24 begini. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Dosa bisa saja memang bisa mendatangkan kesenangan, tetapi sementara, dan kesenangan itu semu. Justru sehabis kesenangan dari dunia ini selesai, kesenangan itu habis, maka seringkali yang timbul adalah penderitaan, kesusahan, kesengsaraan. Tetapi kalau jalan Tuhan, kita memilih yang Tuhan kehendaki, sepertinya yang kita pilih, yang Tuhan anjurkan untuk kita pilih, seringkali tidak menyenangkan buat daging kita, tetapi selalu menghasilkan yang baik, mendatangkan masa depan yang baik bagi hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau pagi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, kita sedang diperhadapkan pada pilihan-pilihan sukar untuk kita putuskan. Firman Tuhan menjadi roh penimbang bagi hidup kita. Adakah kita memiliki damai sejahtera ketika kita memilih sesuatu? Ataukah ketika kita memilih sesuatu itu hal yang bertentangan dengan firman Tuhan? Dan itu ketika kita memilih sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, berarti kita sedang memisahkan diri dari kehendak Tuhan. Dan firman Tuhan tadi katakan itu bisa mendatangkan kematian, bahkan bisa mendatangkan kutuk. Tapi ketika kita memilih yang Tuhan sudah tunjukkan, maka Dia berjanji itulah hidupmu. Itu yang akan memberi kehidupan bagi kita. Itu yang akan membuka pintu-pintu berkat bagi setiap hidup kita. Puji Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita diberi hikmat oleh Tuhan untuk kita memilih yang baik, memilih yang sempurna, supaya menghasilkan sesuatu yang baik dan menghasilkan yang sempurna pula. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan, Engkau sudah menunjukkan kepada kami jalan-jalan-Mu. Jalan mana yang harus kami pilih, jalan mana yang harus kami tempuh. Kehendak Tuhan itulah kehendak yang sempurna bagi kami. Dan kami memilih sesuatu yang baik, kami memilih sesuatu yang sempurna, supaya apa yang baik dan sempurna itu terjadi dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau beri hikmat kepada kami, Engkau beri pengertian kepada kami Tuhan, biar hati kami tetap berpaut kepada Engkau. Sebab itulah hidup kami sebagai orang-orang percaya. Kami berdoa buat bangsa dan negara ini Tuhan. Kami kita doakan kota-kota di seluruh bangsa Indonesia ini. Bahkan mereka di mana kota-kota ini sedang mengalami pandemi yang hebat Tuhan. Banyak kasus-kasus yang terjadi melonjak. Tapi biarlah damai sejahtera Allah memelihara setiap kota yang ada di bangsa Indonesia. Terlebih kota kami, kota Temanggung. Tuhan jagai pagari, masyarakatnya juga diberi roh pengendalian diri
diri untuk mereka mentaati peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, Engkau perlengkapi umat-umat Tuhan dengan kasih dan kuasa Allah, supaya mereka menjadi berkat, menjadi saksi dimanapun mereka berada. Hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Jemaat-jemaat Tuhan, mereka yang akan beraktivitas, mereka tidak bisa menghindari kerumunan-kerumunan karena tanggung jawab mereka. Tetapi biarlah perlindungan Tuhan menjadi perisai yang menjadi pagar yang memberi keamanan bagi umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sembuhkan yang sakit, Engkau memberi kekuatan bagi yang lemah. Kalau ada yang dalam kesusahan, jemaat-jemaat Tuhan, kiranya roh penghiburan Engkau karuniakan dalam hidup umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau masuki hari ini bersama-sama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.